tiga tugas Yesus menurut Alkitab dalam hubungannya manusia, khususnya orang-orang percaya. Hai saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jovan. Saya mahasiswa teologi dari STTP SMA. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang jabatan-jabatan Kristus. Ada 3 jabatan Yesus Kristus dalam Alkitab, adalah 3 fungsi atau 3 peran ataupun 3 tugas Yesus menurut Alkitab dalam hubungannya manusia, khususnya orang-orang percaya. Yang pertama adalah jabatan Nabi. Jabatan Nabi Kristus yang pertama adalah jabatan Nabi. Tuhan Yesus sebagai orang Nabi diakui oleh banyak orang Yahudi. Yohanes pasal 7 ayat 40. Tetapi tidak semua orang Yahudi percaya bahwa ia adalah seorang Nabi. Kemudian Yohanes pasal 7 ayat 52. Tuhan Yesus sendiri secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya adalah Nabi. Dan Lukas pasal 4 ayat 24, Nabi adalah perantara Tuhan dengan manusia. Jadi Nabi menerima pesan Tuhan dan menyampaikannya kepada manusia. Nabi harus menyerukan jalan kebenaran dalam pertobatan bagi manusia. Demikianlah halnya dengan Tuhan. Yesus ia datang ke dunia sebagai Nabi untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan jalan kebenaran dan menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel, namun mereka menolaknya, bahkan menyalibkannya. Kemudian Tuhan Yesus juga merupakan penggenapan nubuat perjanjian tentang seorang Nabi, seperti Musa yang akan muncul di kemudian hari. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 sampai 26. Namun demikian, sekalipun Tuhan Yesus adalah seorang nabi, namun dia jelas lebih dari seorang nabi, sebab dia juga adalah Allah. Yang kedua adalah jabatan imam. Jabatan Yesus Kristus yang kedua adalah jabatan imam. Imam adalah orang yang melayani sebagai perantara manusia atau umat dengan Tuhan. Jika Nabi adalah wakil Tuhan untuk manusia, maka imam adalah wakil manusia untuk Tuhan. Jabatan imam dimulai dari Harun sebagai Musa. Dia adalah imam yang pertama Israel. Imam ada 2 macam, yaitu imam besar dan imam biasa. Imam besar hanya ada 1, sedangkan imam ada banyak. Para imam selalu berasal dari keturunan Harun. Demikian juga imam besar. Namun menjelang zaman perjanjian baru, jabatan imam besar menjadi jabatan politis yang diangkat dan diberhentikan oleh penguasa-penguasa politik. Pada masa itu, ruang kudus di Bait Allah diperuntukkan bagi imam-imam untuk upacara ibadah setiap harinya. Sementara Maha Kudus hanya oleh dimasuki oleh imam besar untuk mengadakan upacara perdamaian dosa dengan memercik darah hewan ke atas tabut perjanjian, yang dilakukan setiap tahun pada hari perdamaian, atau Alkitab menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah imam. Bahkan imam besar agung yang melebihi semua imam besar Israel, seperti halnya para imam Israel sebagai korban bagi pengampunan dosa manusia. Ibrani pasal 7. Pasal yang ketiga adalah jabatan raja. Jabatan Yesus Kristus yang ketiga adalah jabatan raja, seperti halnya gelar Mesias. Gelar ini jarang dipakai oleh Tuhan Yesus secara terbuka, karena hal ini terjadi tidak terlepas dari konsep orang Yahudi yang salah tentang Mesias. Selain itu juga karena istilah raja sangat sensitif bagi orang Romawi
yang saat itu berkuasa atas Israel. Karena bagi orang Romawi, mengakui diri raja berarti memberontak pada kaisar dan pada pemerintahan Yeltsat. Akan tetapi dalam berbagai pengajarannya, Yesus menyatakan secara eksplisit dan maupun inklusif bahwa ia adalah seorang raja. Dalam Matius pasal 25 ayat 34, namun bukan raja dalam arti politis, tetapi dalam arti rohani. Dan pada masa eskatologis atau pada akhir zaman, hal ini menuju pada masa pemerintahan Mesias, kelar atau yang biasa disebut kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium. Ketika wali negeri Romawi Pontius Pilatus bertanya, apakah kamu raja? Ia menjawab ya. Bahkan untuk itulah datang ke dunia ini. Tetapi ia melanjutkan perkataannya bahwa raja bukan berasal dari dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 36 sampai 37, pada masa sesudah kebangkitannya, para rasul juga memakai istilah ini untuk menekankan kerajaan Yesus. Jadi itulah 3 jabatan Yesus Kristus menurut Alkitab. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.